Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini di hari Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami selalu bersyukur dan berterima kasih untuk setiap berkat yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga. Di hari Sabtu ini, kami boleh dibangunkan dengan tubuh sehat kuat diberkati untuk memulaikan setiap tugas tanggung jawab aktivitas kami. Karena itu di pagi hari ini kami mau bersaat teduh bersama, mendasarkan kehidupan ini pada kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk membaca dan merenungkan bersama. Hikmat daripada Tuhan terus kami mohon, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi pun menjadi pembaca firman. Lebih daripada itu, kami selalu dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 9, dibaca ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah damai sejahtera, keadilan, dan kebenaran Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan keluarga kita pasti mengharapkan hal yang sama, mengalami dan menikmati keadaan yang demikian. Karena itu, kita pasti akan ada dalam perasaan marah, kecewa, atau kesal kalau ada orang-orang yang dengan sengaja membuat kekacauan di lingkungan kita. Bahkan kita juga pasti tidak senang ketika ada orang yang berlaku tidak adil dengan kita. Terutama saat ada orang-orang yang dengan sengaja memutarbalikkan kebenaran dan mendustai kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Keadaan seperti inilah yang akan dikembalikan dan akan ditegakkan kembali oleh Tuhan Allah dalam kehidupan umat Israel. Karena hanya Tuhan Allah dengan kekuasaannya yang tidak terbatas itulah yang sungguh akan menghadirkan dan menyediakan damai sejahtera yang terus-menerus dan tidak akan pernah berkesudahan. Inilah jaminan pemerintahan Raja Damai yang tidak akan pernah sama dengan pemerintahan raja-raja dunia. Karena pemerintahan yang dihadirkan Tuhan Allah didasarkan dan dikokohkan dengan keadilan dan kebenaran yang bukan hanya sesaat tapi selama-lamanya. Dan Sang Raja Damai ini lahir dan hadir lewat suku Daud, sehingga ini pun menunjuk pada Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Daud, yaitu dari seorang yang bernama Yusuf dan Maria yang lahir di Bethlehem di kota Daud. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Damai sejahtera janganlah hanya menjadi sebuah impian dan harapan, tapi mari hadirkanlah itu mulai dari keluarga kita masing-masing. Baku-baku baik, baku-baku hormat, baku sayang, baku mengerti. Dan itu dimulai dengan tindakan yang adil dan benar. Sebab tanpa keadilan dan kebenaran, akan sulit rasanya untuk menikmati rasa damai dan sejahtera itu sendiri. Jadi saatnya sekarang
mama papa, orang tua, mari bicara yang benar dan tidak saling mendustai, supaya kita menjadi contoh, menjadi teladan cerminan bagi anak-anak kita. Berlakulah adil buat semua anak sehingga tidak ada yang merasa dinomorduakan oleh orang tua. Tapi pun dalam kehidupan kakak beradik, saudara bersaudara yang ada, tetangga bertetangga, bahkan dalam kehidupan berjemaat. Sebab kasih Tuhan Allah bagi kita adalah sama dan benar-benar dinyatakan, serta tidak sekedar sebuah janji yang manis. Teruslah kita ingat bahwa Tuhan Allah cemburu ketika kita tidak melakukan sebagaimana yang dikehendakinya. Semoga Tuhan memampukan kita sekalian dalam melakukan keadilan dan kebenaran dalam berbagai hal kehidupan kita, supaya dengan demikian damai sejahtera Allah akan selalu kita rasakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mau selalu mendasarkan kehidupan ini pada kebenaran firman-Mu. Ketika di pagi hari ini kami diberi waktu dan kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6. Kami sungguh menyerahkan hidup ini supaya benar-benar dibentuk oleh Tuhan. Di penghayatan kami perayaan minggu-minggu Advent ini, kami dituntun lagi untuk senantiasa melakukan kebenaran dan keadilan dalam berbagai hal kehidupan kami. Dalam hubungan kami satu dengan yang lain, di tengah keluarga, berjemaat pun bermasyarakat, dalam tugas kerja pelayanan kami, biarlah keadilan dan kebenaran itu mau selalu kami nyatakan apapun resikonya. Karena dengan demikian, kami senantiasa dimampukan juga untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Kami selalu bermohon sehingga apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rencanakan, biarlah itu semua didasarkan pada sikap takut akan Tuhan. Karena itu bermohonlah kami, biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami semua, pribadi maupun keluarga, jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, dari kolom 1 sampai kolom 27, bahkan seluruh jemaat yang menyaksikan renungan harian keluarga di pagi hari ini. Biarlah Tuhan menilik kehidupan kami, apabila ada rencana, biarlah semua dibuat Tuhan berhasil, tentu sesuai dengan waktu Tuhan. Tapi pun apabila dalam menjalani hari-hari kehidupan ini ada tantangan, pergumulan yang menghambat kami untuk menerapkan keadilan dan kebenaran itu, Tuhan sertai kami dengan hikmat Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mampu melakukan mana yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi jemaat Tuhan yang bersyukur berhari ulang tahun pribadi maupun keluarga, diberkati oleh Tuhan. Tapi pun jemaat yang dalam keadaan tubuh lemah, sakit, yang dirawat di rumah sakit pun di rumah masing-masing dalam masa pemulihan, Tuhan jamah dan pulihkan. Kehidupan seluruh jemaat Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah hati dan pikiran kami dimampukan untuk mempersiapkan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Biarlah kami sebagai pribadi maupun sebagai keluarga mempersiapkan kehidupan kami masing-masing untuk menantikan kedatangan-Mu yang berikutnya. Tuhan, diberkati pimpinan gereja kami, pimpinan masyarakat kami. Biarlah mereka senantiasa juga berjalan dalam hikmat kasih Tuhan. Tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam setiap pemberian diri, waktu, dan tenaga, Tuhan berkati bersama dengan keluarga masing-masing. Ini kami yang berdoa, yang senantiasa menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas di akhir pekan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.